Kita beralih ke informasi lain pemirsa, KPK disebut tidak lagi bisa menangkap anggota direksi, komisaris, hingga Dewan Pengawas yang terlibat korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Sementara itu KPK mengaku akan mengkaji lebih dalam undang-undang tersebut. Kajian terhadap Undang-Undang BUMN terkait dengan substansi direksi maupun komisaris dalam regulasi itu bukan penyelenggara negara. Dan menurut juru bicara KPK pemirsa, kajian ini diperlukan mengingat komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin meminimalisir dan menghilangkan kebocoran anggaran. Nantinya kajian dilakukan jadi rujukan pemerintah terkait perbaikan maupun peningkatan aturan undang-undang, terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Ya, disampaikan bahwa KPK merupakan pelaksana undang-undang tersebut pemirsa. KPK ini kan pelaksana undang-undang, ya. Aturan yang ada tentu harus dijalankan. Penegakan hukum tidak boleh keluar dari aturan hukum. Tentunya dengan adanya aturan yang baru, perlu ada kajian, baik itu dari Biro Hukum maupun dari Kedeputian Penindakan, untuk melihat sampai sejauh mana aturan ini akan berdampak terhadap penegakan hukum yang bisa dilakukan di KPK. Saya pikir itu. Pemirsa, sempat viral di media sosial sejumlah lampu mal di Bekasi mati. Pengunjung pun bingung hingga panik. Sebelumnya, blackout juga terjadi di Bali, di mana seluruh daratan di Pulau Dewata sempat mengalami pemadaman listrik. Pakuwon Mall Bekasi mati lampu. Sebuah video viral memperlihatkan sejumlah mal di Bekasi mengalami mati listrik atau mati lampu pada Sabtu sore. Situasi di dalam mal seperti area food court, bioskop, lobi, dan beberapa tenan gelap gulita akibat mati lampu. Sejumlah pengunjung dibuat bingung hingga panik karena listrik padam cukup lama. Listrik diinfokan padam sejak pukul 5 sore dan berlangsung selama 3 jam. Pihak PLN meminta maaf atas peristiwa ini dan sudah memastikan listrik kembali menyala sekitar pukul 7:30 malam. PLN menyebut pemadaman listrik akibat ada gangguan pada sistem jaringan tegangan tinggi 150 kV yang berdampak pada pasokan listrik di wilayah Bekasi. Sebelumnya Bali juga dilanda blackout. Seluruh daratan di Pulau Dewata mengalami pemadaman listrik pada Jumat sore. Di kawasan Denpasar hingga Badung, listrik terpantau padam sejak pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Listrik padam dikonfirmasi pihak PLN berlangsung kurang dari 12 jam. Salah satu yang terdampak akibat padamnya listrik ini adalah penyedia jasa pariwisata, terutama hotel dan restoran. Pemadaman terjadi akibat adanya gangguan sistem kelistrikan kabel laut transfer Jawa Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung meresmikan Taman Anak Sejahtera Arutala di Kebon Bawang, Jakarta Utara. Keberadaan Taman Anak Sejahtera ini diharapkan jadi fasilitas khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang membutuhkan layanan pengasuhan dan pendidikan sejak dini. Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali merealisasikan salah satu program yang dijanjikan di masa kampanye, yakni mewujudkan Taman Anak Sejahtera. Taman Anak Sejahtera yang kali ini diresmikan adalah Taman Anak Sejahtera Arutala yang berlokasi di Kebon Bawang, Jakarta Utara. Hadirnya fasilitas ini diharapkan dapat membantu keluarga dengan anak-anak, khususnya kelompok keluarga miskin ekstrim, dalam layanan pengasuhan dan pendidikan anak sejak usia dini. Sekarang ini kita sudah mempersiapkan ada 3 Taman Anak Sejahtera, dan nantinya saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Kesehatan, mudah-mudahan di setiap kecamatan ada 1 Taman Anak Sejahtera. Taman Anak Sejahtera di sini namanya Arutala. Arutala itu dari bahasa Sangsekerta yang artinya adalah cita-cita yang tinggi dan mulia. Tercatat saat ini sudah ada 3 Taman Anak Sejahtera yang diresmikan.
Dan nantinya ditargetkan 1 taman anak sejahtera dapat hadir di setiap kecamatan di seluruh wilayah Jakarta. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama tahun 2025 sebesar 4,87% secara tahunan. Capaian pertumbuhan ekonomi kuartal pertama tahun 2025 ini lebih rendah dari capaian kuartal pertama 2024, yakni 5,11% secara tahunan. Dari sisi lapangan usaha, kontribusi industri pengolahan jadi yang terbesar, nilainya 19,25%. Dengan pertumbuhan 4,55%. Diikuti perdagangan dengan kontribusi 13,22%, pertanian 12,66%, konstruksi 9,84%, pertambangan 8,99%. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sebesar 54,53%. Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB pada triwulan 1 2025 atas dasar harga berlaku adalah sebesar 5.665,9 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan adalah 3.264,5 triliun rupiah, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2025 adalah sebesar 4,87% bila dibandingkan dengan triwulan 1 2024 atau secara year on year. Bila dibandingkan dengan triwulan 4 2024 atau secara Q to Q, ekonomi Indonesia terkontraksi sebesar minus 0,98%. Kalau tadi tentang ekonominya, pemirsa, sementara itu BPS juga mencatat tentang angka pengangguran Indonesia ternyata mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025. Dan jumlah ini meningkat 82 ribu orang atau naik 1,11% dibandingkan Februari tahun lalu. BPS juga mencatat adanya penambahan jumlah angkatan kerja pada awal tahun ini sebanyak 3,67 juta orang. Di sisi lain, BPS menyebut ada 145,77 juta orang yang sudah bekerja per Februari 2025. Jumlah tersebut bertambah 3,59 juta orang dari tahun sebelumnya.